Nyobain donat yang paling antri di Bandung. Mereka hebat loh, harganya bisa murah gini, makanya orang tuh balik lagi. Dan rasanya enak guys. Kirimkan langsung dari Bandung. Donat susu. Ini aku pernah nyobain, ini enak banget, parah. Ini mama dulu deh. Yang stroberinya aku. Benar, ini lembut banget donat. Enak banget guys, parah. Kalian kalau belum pernah nyobain donat tuh, aduh yang rumahnya di Bandung beruntung banget deh, ini enak banget. Tuh lihat guys di dalamnya. Ya Allah, ini enak banget. Enak. Gak mungkin ada yang gak doyan. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Ini lucu deh. Ini tuh donat kreasi guys. Jadi kita tuh bisa milih terserah kita mau rasa apa. Nanti baru ditopingin gitu, dituangin sama mereka. Dan ini satu-satunya donat ya yang aku pernah lihat yang sama mereka tuh dipotongin. Oh, lucu banget. Ya, jadi makannya pakai garpu. Enak. Nah ini kan belum ada di Jakarta ya. Kok kita pengen harus ke Bandung gitu. Bentar, aku jadi kepikiran. Ini tuh kan di Bandung udah banyak ya, udah ada puluhan. Review dan ratingnya juga bagus-bagus. Jadi enak bukan kata aku doang guys, kata semua orang. Aku jadi kepikiran, apa aku bukain satu di Jakarta buat mama ya guys. Potensi bisnis donat tuh kan gede ya soalnya. Kita kalau ngumpul-ngumpul aja biasanya makan apa? Pasti ada donatnya kan? Tapi ini tuh ngurusinnya susah apa gampang? Gampang, soalnya mereka udah terpercaya karena cabangnya udah banyak. Jadi kalau misalkan bikin tuh ibaratnya kita tuh udah terima bersih. Semuanya udah dari mereka. Dan enaknya kita gak perlu mulai dari awal guys, udah ada blueprintnya, jadi tinggal ngejalanin. Terus kalau aku cek ke IG-nya ya, nanti tuh kalau kita mau, mereka bakal mengadakan sesi presentasi dulu. Jadi kita sampai yakin banget semua pertanyaan kejawab, baru bisa kerjasama. Kalau di Bandung aja ratingnya bagus, insya Allah di kota lain aman nih. Kalian kalau nonton ini terus kepikiran pengen kemitraan juga, ke IG-nya aja, klik linknya, terus langsung chat aja deh. Tapi jangan lupa, bismillah dulu ya guys. Pas denger doanya itu, masih di kuburan belum pulang, anaknya langsung masuk Islam. Aku baru aja nangis gara-gara dengar cerita di TikTok. Jadi ternyata kalau misalkan di luar negeri tuh pemakaman Muslim tuh nggak bisa selalu ada kayak kita sekarang gini loh. Jadi perizinannya tuh susah untuk mendirikan pemakaman khusus Muslim yang dikuburnya sesuai dengan syariah gitu. Nah di suatu kota ini tuh lagi diperjuangkan banget sama ulama-ulamanya biar bisa lah ada, karena udah ada lahannya, tapi gimana caranya biar bisa dijadiin pemakaman sesuai dengan syariah gitu. Ini lagi berjuang ke pemerintahannya dan lain-lain gitu, sampai suatu ketika ada yang nelfon ke masjid gitu kan, terus dia cerita, saya pengen memakamkan ibu saya di sana. Terus Pak Ustadznya tuh langsung kayak ngerasa ini kayak bukan orang Islam deh, nggak pakai ini gitu, beda lah gitu kan. Terus ditanya gitu kan, kamu Muslim gitu? Bukan, saya bukan Muslim, tapi ibu saya Muslim gitu. Oh yaudah kamu datang aja ke masjid gitu kan. Akhirnya si anaknya ini datang ke masjid, terus anaknya cerita. Jadi ibunya ini tinggalnya di Cina, lagi dibawa ke Amerika. Karena ibunya ini udah pisah sama bapaknya, bapaknya sama anak-anaknya di Amerika, ibunya sendiri di Cina karena beda agama gitu kan. Nah ini tapi hubungannya baik-baik, jadi sama anaknya juga lagi kayak yuk bu ke sini yuk gitu kan. Akhirnya ibunya kesini, pas nyampe di bandara, ibunya tuh tiba-tiba nyari buku kuning kayak Yellow Pages gitu. Terus nyobek satu halaman kertas, terus dikasih ke anaknya, terus bilang, nah ini nomor telepon saudara-saudara ibu kalau ibu ada apa-apa. Isinya tuh kayak masjid dan lain-lain gitu kan. Terus anaknya tuh mikir kayak apa sih gitu kan. Oh mungkin capek aja kali abis penerbangan jauh kan. Terus ya udah malam pertama, malam kedua tiba-tiba pas lagi tidur ibunya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya keinget ke atas itu, akhirnya makanya dia cari tahu, dia telepon, terus ngedenger cerita itu, akhirnya pengurus masjidnya tuh langsung kayak, oh yaudah nggak apa-apa makamin di sini aja gitu kan. Ini bakal jadi pemakaman yang pertama gitu, urusan perizinannya nanti bakal diusahain banget lah gitu kan. Akhirnya ibunya dimakamkan di situ, terus kan ada sholat jenazah kan. Ini pas banget hari Jumat. Hari Jumat pas habis Jumatan, terus pengurus masjidnya cerita ke semua jemaahnya ini bakal ada pemakaman yang pertama. Ibunya ini dari Cina, keluarganya semuanya di sana yang Muslim, terus yang di sini non Muslim anaknya gitu kan. Pas akhirnya langsung dimakamkan, itu semua jemaah Jumatannya tuh nganterin guys sampai ke pemakamannya, sampai keluarganya tuh bingung ini siapa, orang-orang mau pada ngapain gitu kan. Terus akhirnya dijelasin, inilah saudara-saudaranya ibu kamu gitu yang ikut ke pemakaman gitu kan. Udah akhirnya dimakamkan sampai selesai. Terus
anaknya tuh ngeluarin satu kertas lagi, terus anaknya bilang, Pak Ustadz boleh baca doa ini gak? Jadi dulu ibu saya pernah cerita, ini tuh doa favoritnya ibu saya, tapi pakai bahasa Arab. Terus kan udah lama kertasnya juga kayak udah kusam gitu loh guys. Akhirnya Pak Ustadznya buka, terus Pak Ustadznya nangis. Pak Ustadznya nangis, terus dibacain doanya. Aduh, nggak tahan. Dibacain doanya, terus anaknya nanya kenapa nangis. Emang isi doanya tuh apa sih gitu kan. Isi doanya tuh as simple as, ya Allah bimbinglah anak-anakku dan keluargaku dan suamiku. Udah, ibunya tuh cuman yang selalu diulang-ulang itu adalah ya Allah bimbinglah anakku. Karena anaknya non muslim kan. Anaknya tuh pas denger doanya itu masih di kuburan belum pulang, anaknya langsung masuk Islam. Alhamdulillah. Terus kan ada mantan suaminya datang. Mantan suaminya terus langsung bilang, saya mau dikubur di sebelah istri saya nanti kalau saya meninggal gitu. Harganya berapa dimakamkan di sini? Harganya kamu nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu. Suaminya pun langsung masuk Islam saat itu juga gitu. Aku tuh dengar cerita itu kayak bener, kalau kita udah sayang banget sama orang, level sayang kita itu adalah kita cuman pengen orang yang kita sayang tuh selalu di jalan Allah, terus nanti kalau meninggal husnul khotimah, masuk surga gitu. Udah nggak mikirin kayak pengen dia kaya, pengen dia apa gitu. Kayak udah pengennya kayak yang penting selama orang ini selalu di jalan Allah, ya udah gitu kan. Meninggal juga pengennya dia masuk surga. Itu kalau kita udah sayang banget sama orang, pasti udah itu gitu, udah kayak terserah deh yang lain-lainnya gitu. Yang tuh kayak baca itu tuh kayak sedih banget. Bukan baca, tadi aku lihat videonya di TikTok. Semoga nanti aku bisa mention si videonya itu ya, jadi kalian bisa lihat yang versi aslinya. Jadi nangis kan pagi-pagi.